Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 21 HTN 7. Di sini saya akan menjelaskan materi kriminologi sebagai tugas pengganti MIT. Ilmu kriminologi ditemukan oleh antropologi Perancis bernama Paul Topinard, bahwa kriminologi adalah berasal dari kata krime atau kejahatan dan logos adalah ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Adapun alasan lahirnya ilmu kriminologi, yang pertama adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum positif dan KUHP. Yang kedua adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana, terhadap penegakan hukum pidana atau tidak mampu membendung menjadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai tindakan pidana. Yang ketiga adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman, bahwa ada celah atau kegagalan dari sebab lahirnya kriminologi, sehingga di sini kriminologi sebagai ilmu yang ibaratnya cermin apakah ada memang hal-hal yang perlu dibenahi, apakah hukum acara pidana memang sudah tidak tegak dari tujuan itu sendiri. Kriminologi berkaitan dengan cabang ilmu. Yang pertama, antropologi kriminal, yaitu tentang manusia yang jahat atau ciri-ciri fisik penjahat, apakah ada kaitannya dengan suku bangsanya atau wilayahnya berasal. Bahwa dalam antropologi kriminal menjelaskan bahwa lokasi geografis seseorang akan mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, sosiologi kriminal, yaitu tentang kejahatan diambil dari gejala masyarakat, di mana letak yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan, seperti mempengaruhi ekonomi. Yang ketiga, psikologi kriminal, yaitu tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya seperti jiwa yang sakit. Adapun objek kajian kriminologi, yang pertama perbuatan atau kejahatan, yang kedua pelaku atau kejahatan penjahat, yang ketiga reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelakunya. Adapun manfaat adanya kriminologi, yang pertama bisa mengetahui secara mendalam terkait bentuk-bentuk dan perilaku manusia. Yang kedua, memahami kenapa ada penyimpanan terhadap norma-norma, baik itu dalam pidana khusus maupun pidana umum. Yang ketiga yaitu dapat memahami reaksi sosial terhadap penyimpanan yang terjadi, baik yang dilakukan secara personal maupun kelembagaan. Adapun tingkat ketaatan hukum ada 3 menurut Profesor Ali. Yang pertama, identification, yaitu merupakan ketaatan karena takut hubungan baiknya rusak karena perilaku pelanggaran yang dia lakukan atau merasa takut adanya perilaku negatif terhadapnya. Yang kedua, internalization, yaitu seseorang taat karena betul-betul tidak peduli dengan pendapat orang lain, tapi lebih memikirkan manfaat dari aturan tersebut. Yang ketiga, complaint, yaitu seseorang taat terhadap hukum karena takut akan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Adapun fungsi kriminologi terhadap sistem peradilan pidana atau proses hukum acara. Yang pertama, hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintahan dalam mengungkapkan kejahatan. Yang kedua, dapat memperbaiki kinerja aparat penegak hukum serta melakukan perbaikan terhadap undang-undang itu sendiri. Yang ketiga, kriminalisasi terhadap produk perundang-undangan atau perbaikan. Adapun aliran dalam kriminologi atau mazhab dalam kriminologi atau fungsi mazhab, yaitu untuk menentukan bagaimana kita memandang sesuatu sesuai dengan paradigma yang kita gunakan. Yang pertama, mazhab klasik dipelopori oleh Cesare Beccari didasarkan pada teori hedonistik, bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberi kebahagiaan bagi dirinya dan menghindari perbuatan yang dapat memberikan derita. Didasarkan pada asas free will, kebebasan kehendak, perilaku tersebut memiliki kehendak bebas dari perbuatan yang dilakukan. Dalam teori ini, orang melanggar akan menerima sanksi karena alasan kebebasan itu sendiri, harus menerima hukuman tanpa memandang fisik. Yang kedua yaitu aliran kartografik, aliran yang mementingkan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori ini, kejahatan itu didistribusikan berdasarkan wilayah, baik secara sosial maupun geografis. Penganutnya yaitu Quetelet dan Guerri. Yang ketiga, aliran sosial muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aliran kartografik karena menurut teori
teori ini bahwa sebab terjadinya kejahatan yaitu adanya tekanan ekonomi atau orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Maka demikian melawan kejahatan itu harus dengan peningkatan kesejahteraan, dipelopori oleh Edwin Sauvage. Yang keempat yaitu aliran positifistik, yaitu tidak setuju dengan aliran sosial bahwa kejahatan itu tidak didasarkan pada faktor ekonomi, melainkan dari perilaku manusia itu sendiri, dari faktor di luar dari dirinya yang mempengaruhi, yaitu biologi dan kultur. Pelopori oleh Cesar Lombroso bahwa menurutnya kejahatan itu adalah bakat yang dibawa sejak lahir, ditandai ciri-ciri fisik, yaitu bertato, pesek, berjanggot, dan lain-lainnya. Adapun yang kelima yaitu aliran psikiatrik, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologi, menekankan bahwa kejahatan itu ada karena adanya gangguan emosional dalam melakukan interaksi sosial. Yang keenam yaitu aliran sosiologis, menurutnya kejahatan itu adalah hasil dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, individu dan keadaan masyarakat, atau kejahatan itu terjadi karena adanya gesekan dalam interaksi sosial. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Teori dalam kriminologi, teori yaitu alasan yang digunakan untuk membenarkan suatu yang dilakukan. Adapun teori yang pertama yaitu teori differential association oleh Edwin Sutherland, yaitu berlaku kriminal itu adalah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, bahwa kejahatan itu tidak diperoleh dari keturunan atau diwariskan, tapi dipelajari melalui interaksi yang intensif. Dalam teori ini menghimbau kepada masyarakat untuk pandai memilih pergaulan atau teman. Adapun yang kedua yaitu teori anomi atau tanpa aturan oleh Emil Durkheim, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya keadaan yang tanpa aturan. Tidak ada aturan yang berlaku di masyarakat sehingga banyak terjadi kejahatan-kejahatan di masyarakat. Adapun yang ketiga yaitu teori kontrol sosial, teori yang mengedepankan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu dalam pembentuk pribadi manusia, keluarga, sekolah. Adapun teori ketiga yaitu teori kontrol sosial, yaitu teori yang mengedepankan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu dalam pembentuk pribadi manusia, yaitu seperti keluarga, sekolah, instansi atau tempat bekerja dan lain-lainnya. Misalnya orang tua yang gagal mengontrol kepada anaknya. Adapun yang keempat yaitu labeling oleh Edwin Lemert, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya label atau cap yang diberikan oleh masyarakat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya narapidana yang keluar dari penjara dicap oleh masyarakat sebagai penjahat dan akan mempengaruhi tindakan si mantan napi, misalnya merasa dikucilkan, antisosial. Yang kelima yaitu teori konflik oleh Karl Marx, bahwa kehadiran konflik itu hadir di lingkungan sosial karena dipengaruhi oleh budaya, ketidaksukaan seseorang terhadap keyakinannya bahwa pada individunya, misalnya konflik antara suku. Adapun alasan mengapa manusia melakukan kejahatan, kejahatan itu identik dengan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan atau perbuatan yang bersifat antisosial. Dikatakan tindak kejahatan ketika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama actus reus, yaitu perbuatan yang salah, adalah perbuatan dipandang bersalah ketika melakukan perbuatan itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan lalai atau sengaja, maka butuh rekonstruksi atau diselidiki kebenarannya. Yang kedua, mens rea atau dipandang harus bisa bertanggung jawab ketika yang melukainya gangguan mental, tidak bisa dikatakan tindak kejahatan.